Hingga saat ini, Joko Widodo masih terus menjadi objek sasaran bagi kelompok penyinyir untuk memberikan kritikan mereka. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Di suasana kali ini saya memang agak berbeda. Kebetulan saya berada di Bali dan saya sedang menikmati suasana pantai. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang berkesan bagi saya, karena saya mau memanfaatkan keadaan ini untuk kemudian ikut memberikan banyak informasi dan mau menyampaikan ide-ide yang berkaitan dengan isu-isu politik nasional. Berkaitan dengan netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 ini. Kali ini kita akan membahas soal Pak Jokowi yang sampai dengan saat ini juga tidak henti-hentinya menjadi sasaran atau objek dari para kelompok penyinyir yang kita sebut dengan mereka yang nampaknya kalah di Pilpres, bahkan kalah di Pilkada 2024 belum lama ini. Jokowi lah titip si ini, titip ini, titip ini. Urusan apa, Bung? Urusan apa? Dia bukan apa-apa. Jokowi itu ya, Bung, supaya kita semuanya tahu, sama dengan saya sekarang. Statusnya sama dengan saya. Warga masyarakat, warga negara, sama. Statusnya sama, tapi kenapa, Bung? Nah guys, apa saja yang sebenarnya perlu kita ketahui lebih lanjut tentang objek yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Jokowi ini? Salah satu diantaranya adalah belum lama kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi itu kemudian dikritik oleh salah seorang pelukis ternama yang ada di Indonesia, Mas Yos Suprapto, di mana beliau memang juga terkuak karena ada peristiwa di mana lukisan-lukisan beliau itu akhirnya diturunkan atau batal dipamerkan, mengingat ada beberapa lukisan yang menyindir Pak Joko Widodo. Meski ia tidak menyebut itu adalah gambar Pak Jokowi, tapi dipastikan gambar dan juga pesan yang ingin dia sampaikan berkaitan dengan Pak Jokowi. Apapun itu, ini menarik. Nah, yang kedua juga soal isu pemecatan beliau di PDIP. Belum lama juga yang terjadi adalah ternyata ada isu di mana Pak Jokowi diinformasikan akan menghancurkan atau memporak-porandakan Kongres PDIP, alias mengganggu Kongres yang akan digelar oleh Partai Banteng tersebut. Jadi ada upaya untuk menggeser orang-orang yang menentang Jokowi di internal PDIP. Kan kita tahu semua bahwa internal PDIP itu sebetulnya terbelah, gitu kan? Betul. Terbelah soal sikap terhadap Jokowi, gitu. Pak, ada upaya Jokowi masuk lewat orang-orangnya untuk menggeser posisi elit partai di PDIP, yakni lewat sekjen, gitu, untuk menggeser. Nah guys, sampai dengan saat ini orang-orang juga tidak berhenti, dan ini sebenarnya orang-orangnya tidak banyak. Ini adalah kaum 16%-nya Ganjar dan beberapa persennya milik anak Abah. Karena sebagian besar anak Abah yang bersatu dulu bersama Muhaimin Iskandar kembali bersama Prabowo dan Gibran gitu. Yang itu kemudian diberikan contoh oleh Ketua Umum PKB yang menjadi calon wakil presiden, yaitu Pak Muhaimin Iskandar. Jadi pendukung Anies itu udah terbelah dan lebih banyak kemudian memberikan dukungan lagi kepada Prabowo Gibran, mengingat Muhaimin Iskandar sudah kembali dalam kabinet. Kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik, ya seperti Jokowi, diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Nah, yang menarik adalah memang kelompok PDIP dan sebagian besar adalah kelompok anak Abah yang kalah di Pilpres. Tentu sampai dengan saat ini mereka tidak akan henti-hentinya melakukan gugatan, melaporkan Jokowi, adili Jokowi, bahkan sampai ke Gibran. Bahkan juga bagaimana kemudian Megawati mempertontonkan kekisruhan antara PDIP dengan Jokowi dengan memecatnya, kemudian dengan drama-drama yang menurutku menarik untuk kita bahas kemudian. Sampai di sini saya mau ingatkan juga kepada kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe video-video saya berkaitan dengan isu-isu politik nasional. Tentu ada hal-hal yang barangkali perlu kita diskusikan, silakan. Seandainya aku bisa
menjadi seperti yang kau pinta. Mungkin aku kan mencoba, walaupun takkan sempurna. Aku hanya manusia yang punya salah dan dosa. Ku bukan malaikat surga yang selalu buatmu bahagia. Saya tahu sebagian besar orang menganggap saya buzzer, menganggap saya seolah-olah kenal dengan Jokowi, seolah-olah saya dibayar oleh Jokowi untuk kemudian mengangkat tema-tema positif tentang Pak Jokowi. Padahal orang seperti saya banyak. Channel-channel YouTube yang berseliweran memberikan dukungan moral kepada Pak Jokowi itu tidak sedikit, guys. Ini menurut saya menarik gitu. Jokowi jalan-jalan ke kebun kopi di lereng Gunung Sindoro milik warga Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Temanggung. Jokowi turun langsung melihat biji kopi siap petik, menanam tanaman kopi, dan melihat proses pembuatan kopi. Mengaku sekedar jalan-jalan biasa di depan warga, Jokowi bilang kini ia hanya rakyat biasa dan tidak ada hal sangat penting yang ingin disampaikan. Tidak ada, jika tidak ada hal yang sangat penting yang mereka sampaikan, banyak sekali hanya jalan-jalan karena sekarang rakyat biasa takut jalan-jalan. Memang ada keterbelahan sekarang ini. Keterbelahan yaitu di antara kelompok yang anti kepada Pak Jokowi dengan kami-kami yang bukan soal mendukung, tapi setidaknya kita ingin memberikan informasi seimbang antara isu-isu politik yang kemudian lebih didominasi di media sosial oleh kelompok-kelompok yang negatif dengan kita-kita yang ingin mengabarkan bahwa Pak Jokowi dan juga Mas Gibran serta keluarganya tidak seperti yang digembor-gemborkan atau yang digambarkan oleh kelompok penyinyir. Nah, ini penting menurut saya. Nah, kali ini coba kita lihat lagi, pelajari baik-baik. Sampai saat ini juga tidak ada henti-hentinya channel-channel YouTube. Ada isu sedikit saja, ujung-ujungnya Jokowi. Ada masalah sedikit aja, ujung-ujungnya salahnya adalah Jokowi. Padahal Pak Jokowi sudah bukan lagi presiden, guys. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Ada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Nah, menurut Anda, kira-kira situasi seperti ini, siapakah yang harus kita salahkan? Apakah memang Pak Jokowi ini orang yang bersalah? Apakah benar-benar dia ini hantu? Apakah benar-benar dia ini memang penjahat? Atau jangan-jangan mereka yang kalah di Pilpres dan Pilkada adalah orang-orang yang sampai dengan saat ini belum move on untuk kemudian berpindah pikiran dan juga cara mereka bersikap sebagai sebuah bangsa di Indonesia ini?
Oke guys, demikian video ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Anda bisa kritik dan juga tuliskan komentarnya. Saya Bang Bil, Offside.